Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan kita ada, sebagaimana kita ada, itu karena kebaikan Tuhan. Saya percaya tidak mengurangi rasa syukur kita walaupun kita beribadah online saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan lewat ibadah kita online hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat penyertaanmu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang luar biasa. Kau berikan waktu bagi kami saat ini, di hari sabatmu ini, untuk kami menaikkan syukur kami. Walaupun lewat online Tuhan, kami percaya Tuhan tidak melihat tempat, tetapi Engkau melihat hati kami. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terpuji termulialah namamu, kami serahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya untuk kemuliaan namamu. Hanya namamu saja yang kami sembah. Terpuji termulialah namamu, di dalam nama anak Yesus Kristus kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Oh ya Rabarabasyani, ya Rabarabasyani. Engkau yang hidup, Engkau memberikan hidup bagi kami. Rohmu yang mengalir bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Sembah syukur kami hanya bagimu, pengagungan kami hanya bagimu. Sebab Engkau Allah yang kudus, Kau memberikan hidup bagi kami. Patutlah hanya Engkau yang kami sembah. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Kami buka hati kami. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Kita angkat lagu ini dari awal dengan segenap hati kita katakan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Biarlah hanya Rohmu mengalir dalam hidup kami. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Lebih lagi katakan Rohmu yang kudus. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertai. Kami buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Dengan satu suara katakan, ku
lagi katakan ku buka hati. Engkau mahamu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hadamu menyembahmu, di hadamu kita sembah Dia. Kami sembah Engkau Bapa, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau yang kudus, Engkau yang suci. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Rajaku. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau dahsyat bagi kami, Engkau ajaib bagi kami, Engkau besar. Haleluya. Ya bara-bara basende, ya bara-bara basende. Haleluya. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang sempurna, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang dahsyat. Kekudusan-Mu melebihi segalanya. Sebab itu kami sembah Engkau. Sama-sama katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lebih lagi katakan ku sembah kudus, sebab Dia yang kudus, yang layak disembah. Sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Sekali lagi katakan, ku sembah kudus, hanya Dia yang kudus, kuduslah Tuhan, dan kami sanjung Engkau. Kau mulia, mulia bagimu
Benar Bapa, Engkau yang kami sanjung tinggi di tempat ini. Terpuji termuliaan namamu. Kami akan bersorak menari di hadapanmu bersama-sama Engkau. Kita yang siap menari di rumah-rumah bahkan dimanapun sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita menari bersama Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, datang menyembah Dia. Lebih lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. lebih lagi katakan Dia pencipta. Yang pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka, Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji dan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan, kita bersatu dalam doa. Oh haleluya. Bapak yang dahsyat, kini saatnya kami akan mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami, bahkan urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu jadi di tanah yang baik, sehingga boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak Yesus Kristus, haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku.
nyata di dalam kelemahanku. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menarik dan berikan di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau menolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menarik dan berikan di hidupku. Dialah menara dalam hidup kita. Kau menarik dan berikan di hidupku. Kau menarik dan berikan di hidupku. Shalom saudara, selamat pagi, puji Tuhan. Gak kerasa sudah memasuki minggu yang ke-8 saudara, dalam tahun dimensi yang baru. Minggu pertama ini sungguh saya bersyukur, tetapi ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan. Untuk ibadah offline kita minggu kedua bulan Agustus untuk sementara kita tunda, karena di Tanjung Pinang sendiri COVID sedang meningkat saudara. Jadi kita nggak mau ambil resiko. Bapak Ibu sudah bisa lihat di berita di mana-mana. Jadi untuk ibadah kita minggu depan yang offline, yang harusnya dilayani oleh Pak Anen, kita tunda. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, penampilan pun sudah berubah saudara. Rambut sudah gondrong, janggut sudah tambah. Tapi sungguh saya bersyukur pagi hari ini boleh menyapa saudara di Tanjung Pinang maupun di mana saja saudara berada pagi hari ini. Sekali lagi Shalom. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, tema khotbah pagi hari ini saya kasih nama The Struggle is Real. Pergumulan itu nyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Karena hidup ini selalu kita menghadapi pergumulan. Jadi kita nggak bisa untuk tidak menghindari. Apalagi hari-hari ini kita lihat corona ini tidak semakin menyusut saudara. Maka ini dikatakan sekarang kita mungkin sedang memasuki gelombang kedua. Nah saudara, saya ingat masa-masa sulit yang pernah saya alami saudara bersama dengan keluarga besar kami. Kalau saya ingat kembali ketika usia saya waktu itu baru 8 tahun saudara, tahun 74, ada satu peristiwa demonstrasi besar-besaran di Indonesia saudara, namanya peristiwa Malari saudara. Waktu itu Perdana Menteri Jepang datang ke Indonesia, terjadi demonstrasi yang luar biasa, pembakaran terjadi di mana-mana saudara. Itu waktu umur saya masih 8 tahun, tahun 74. Itu yang bisa saya ingat, tetapi masih kecil kan, gak banyak yang memori yang baik yang bisa terekam saudara. Ketika saya usia 26 tahun, saya ingat betul kami mengalami satu krisis saudara, dari saya sebelum menikah sampai saya menikah, bahkan sampai punya anak satu saudara, di mana saya mengalami kebangkrutan.
sampai umur 33 baru bebas betul-betul saudara. Jadi kami mengalami satu krisis keuangan dalam hidup saudara yang membuat saya begitu struggling untuk menghadapi hari-hari yang kami lalui. Nah saudara, ketika itu umur 26 sampai umur 33, tapi in between saudara, di antara itu waktu umur saya 32 tahun, tepatnya tahun 98, saudara ini kasih Tuhan, saya melihat sendiri dan mengalami sendiri kerusuhan Mei tahun 98. Saudara ya, dimulai dari 97, 98. Nah saya ingat waktu kerusuhan yang besar memuncak saudara, saya itu sedang ada di Jakarta, sedang ada dalam satu pertemuan youth saudara, secara nasional. Dan waktu itu kami acara itu selesai dengan cepat sehari sebelumnya dan kami semua pulang. Tetapi hari itu saya terjebak saudara di kerusuhan Mei itu. Di Cengkareng, saya ingat saya tinggal di rumah adik saya. Malahan saya pun lupa kalau saya hamba Tuhan saudara, tapi waktu itu masih belum full time saudara, di mana terjadi kerusuhan yang begitu menakutkan dan saya harus bergumul 3 hari untuk pindah-pindah tempat sampai akhirnya sampai ke kota kami di Jambi. Saudara ini kasih Tuhan, usia 34 tahun waktu itu tahun 2000 saudara, 20 tahun yang lalu. Saudara, saya ingat betul di dalam satu acara Natal di Batam, di gedung Maimat. Itu gedung dipasang bom dan bom meledak di dalam gereja. Saya, istri saya saudara, dan waktu itu Kaleb masih berusia sekitar 6 bulan. Saudara harus mengalami satu pergumulan, lari keluar ke kiri ke kanan sementara harus menolong orang. Itu saya ingat saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan, tetapi sekarang tahun 2020 kita sedang mengalami satu pandemik yang mendunia lagi, namanya corona saudara, yang mana masih kita hadapi hari-hari ini, dan saya bersyukur untuk segala sesuatu yang diluputkan. Jadi kalau di flashback saudara, hidup ini perlu bersyukur saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, diperkirakan beberapa negara sudah memasuki resesi yang besar saudara. Di Asia diperkirakan di Asia Tenggara ini ada 4 negara, dan dikatakan bulan lalu Singapura mendeklarasikan bahwa mereka sedang memasuki masa resesi. Terus ada yang WhatsApp saya, bagaimana menurut Bapak dengan Indonesia? Saya bilang ya, saya pikir Indonesia will be fine, semua akan aman-aman dan baik-baik. Itu menurut saya, karena dalam hati saya, karena banyak orang yang berdoa untuk itu. Tetapi diingatkan 100 tahun yang lalu saudara, kurang lebih 90 sekian tahun yang lalu, Great Depression saudara, tahun 1929 pernah terjadi. Yaitu ketika pasar stok New York saudara itu crash saudara, di mana kejatuhan pasar modal Amerika saudara, yang membuat Amerika masuk ke dalam resesi yang besar dan rembetannya sampai ke seluruh dunia saudara, di mana orang kelaparan, kesusahan, toko-toko tutup saudara, mau makan ngantri. Bahkan ada seorang ibu yang sangat terkenal waktu itu gara-gara dia menjual 4 anaknya saudara. Dia pasang sign for children for sale karena dia nggak sanggup lagi untuk memberi makan. Orang mencari kerja di mana-mana, pengangguran, dan ini masuk sampai beberapa tahun. Nah, kenapa saya ngomong seperti ini? Kalau kita lihat hari-hari ini corona bukan menurun saudara, tetapi ada gelombang kedua di mana kita perlu hati-hati juga mengelola keuangan dengan baik. Jadi pergumulan itu selalu ada saudara, dan bagus untuk pergumulan supaya kita terus mengandalkan Tuhan. Nah saya bilang saudara, seringkali corona datang, hidup ini kadang-kadang meradang, tapi iman saya dan saudara menjadi tantangan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, selain kematian saudara, ekonomi menjadi challenging, menjadi tantangan yang berikutnya. Untuk jemaat yang dikasih Tuhan, hari-hari ini saya mau ingatkan saudara, sebagaimana Daud katakan satu kali ketika dia tertekan, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku mengenangi tempat tidurku dengan air mataku, aku membanjiri ranjangku. Saya nggak tahu pergumulan saudara hari-hari ini apa. Apakah itu soal keuangan, soal usaha, atau soal keluargamu. Seringkali tanpa kita sadari sepanjang malam sebelum kita tidur, kita merenung-renung. Saudara, saya tidak mengalami saudara hal-hal yang membuat saya harus menangis meratap, tetapi saya merenungi apa yang terjadi dengan jemaat yang saya gembalakan. Ketika ada WhatsApp masuk, ada minta doa, pokok-pokok doa, saya hancur hati saudara. Di satu sisi saya tidak bisa berbagi kepada orang lain, di satu sisi saya nggak bisa ngomong sama orang lain, di satu sisi saudara, saya pikir ini pokok-pokok doa yang harus saya gumuli sendiri. Makanya bukan saya yang mengalami, tapi saya bisa merasakan sakitnya saudara. Nah saudara ini
ini kasih Tuhan, Daud bilang, lesu aku karena mengeluh. Dia komplain sama Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa Tuhan izinkan masalah ini harus terjadi? Kenapa ini harus direngut dalam hidupku? Kenapa? Saudara, seringkali Daud bertanya, tapi itu membuat dia lesu, saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, akhirnya di dalam Mazmur yang lain dikatakan, hei jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sampai satu titik Daud ingat dia perlu bangkit, dia perlu bersyukur, dan dia katakan dia harus ingat kalau Tuhan itu adalah penolongnya. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, pagi hari ini saya juga mau ingatkan saudara, apapun yang engkau tangisi hari-hari ini, apapun yang engkau gumuli, apapun yang engkau takuti yang akan engkau hadapi, mari berserah kepada Tuhan dan mengucap syukur. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Bapak Ibu sekali lagi, di dalam kitab Mazmur dikatakan Daud menulis dengan jelas, saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 27 ayat 13. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara, ada pemazmur katakan dia mau melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Dia mau percaya sama Tuhan. Saudara dengar baik-baik, kita bukan hidup di negeri orang mati, saudara, tapi kita hidup di negeri orang-orang yang hidup, saudara. Makanya kita perlu, saudara, mengharapkan Tuhan dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa saudara? Karena ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Kalau saya dan saudara hidup di hadapan Tuhan, tentu Tuhan pelihara kita, saudara. Kalau saudara punya peliharaan ikan kah, ayam kah, hewan lain, saudara, kalau mereka mati tentu saudara nggak pelihara. Tapi kalau mereka hidup, saudara pelihara. Sama juga dengan saya dan saudara. Tuhan yang saya dan saudara sembah, ia bukan Allahnya orang mati, saudara, melainkan orang hidup. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi hari ini seringkali kita nggak mengerti apa rancangan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Tapi saya percaya sebagaimana kitab Yeremia katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan yang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, Tuhan mengerti rancangan yang terbaik buat saya dan saudara. Tuhan tahu betul seringkali kita yang gak sabar, seringkali kita yang gak mengerti, saudara. Tapi biarlah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita harus mengerti bahwa rancangan Tuhan itu sesuatu yang penuh dengan damai sejahtera. Yesaya katakan apa? Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Makanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetap saya mau ingatkan saudara, kita perlu mengandalkan Tuhan. Seringkali corona ini datang, saudara, ya. Kadang-kadang saya nggak mau sebut nama corona ini, saudara, tapi saya perlu sebut lagi supaya kita ini waspada, saudara. Corona telah membuat semua kegiatan kita stop, saudara. Semua harus memikirkan ulang hakikat kehidupan, dan semua harus dimulai dari rumah, saudara, ya. Rumah saya, rumah saudara, kita renungkan lagi, saudara. Kita nggak bisa renungkan di jalan, di mana, di kantor, saudara. Kita mau merenungkan di rumah. Ketika kita ada mesbah keluarga, ketika kita dekat sama keluarga, kita mulai merenungkan hakikat kehidupan ini, saudara. Nah saudara ini kasih Tuhan, Bapak Ibu yang saya kasihi, tanpa kita, saudara, tanpa kita berkeluh kesah, harus kita sadari bahwa kita masih berada di rumah-rumah, khususnya untuk ibadah. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, jadi kita harus bikin rumah kita itu home sweet home, saudara. Jadi karena kita ibadah di rumah, kita memuji Tuhan di rumah, saudara. Bahkan sebagian orang masih work from home, study from home, saudara. Semua from home. Makanya rumah harus dibuat nyaman. Makanya ada istilah home sweet home. Tapi pagi hari ini saya mau ingatkan saudara, di dalam perjanjian baru, saudara, kata rumah saja itu ada 274 ayat. Baik dalam pengertian harfiah, arti rumah sesungguhnya, maupun metafora, saudara. Nah sebutan untuk rumah dalam bahasa Yunani itu ada dua, saudara, oikos atau okia. Jadi saya
pakai bahasa Yunani sedikit saudara ya. Oikos itu disebut 46 kali dan oikia itu 71 kali. Artinya apa saudara? Kalau sebanyak itu ayat di perjanjian baru, artinya rumah itu mempunyai arti yang spesial dalam hidup kita. Nah saudara, kalau dijabarkan lagi, oikos itu lebih dimengerti sebagai rumah dan tempat tinggal, tetapi merujuk juga pada sebuah tempat ibadah. Nah, ternyata Tuhan sudah ngomong 2000 tahun yang lalu, rumah itu bukan hanya tempat bekerja, saudara, bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat ibadah. Bahkan oikos dalam perjanjian baru dapat berarti rumah, keluarga, atau rumah tangga, saudara. Itu sebabnya jika kita lihat dalam Kisah Para Rasul, ternyata mereka dulu, saudara, melayani dan melakukan ibadah dari rumah ke rumah. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kenapa saya perlu ngomong begini? Karena hari-hari ini tekanan penyakit ini kan mengancam saudara. Dan pemerintah pun mulai, saudara perhatikan, mengimbau lagi untuk jaga jarak segala macam. Tapi satu sisi ekonomi harus jalan. Tapi saya perlu ingatkan jemaat Tuhan, jemaat My Home, Bapak Ibu dimanapun saudara berada di rumah-rumah, saudara kita masih tetap akan berada di rumah. Untuk itu rumah perlu dijaga kenyamanannya. Apapun tekanan, pergumulan, masalah yang saudara hadapi, rumah harus menjadi tempat perlindungan, tempat tinggal di mana ada hadirat Tuhan, ada home sweet home. Nah saudara ini kasih Tuhan, kita lihat di Kisah Rasul pasal 2 ayat 42, saya mau masuk dari sini saudara, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara perhatikan, di ayat yang ke-41 sebelumnya dikatakan 3.000 orang mereka bertobat dan mereka dibaptis. Habis itu mereka mulai ada persekutuan di rumah-rumah. Nah di rumah-rumah apa yang mereka lakukan saudara? Mereka bertekun dengan pengajaran para rasul-rasul, saudara ya. Habis itu dengan pengajaran mereka juga ada persekutuan, mereka ada fellowship, berkumpul bersama, memecahkan roti, saudara. Ada perjamuan kudus, ada mungkin apalagi perjamuan kasih, saudara. Dan mereka tekankan, mereka berdoa. Jadi doa tetap tidak terlepas, saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, mari kita lihat Bapak Ibu, kita perlu bertekun di dalam pengajaran para rasul. Saudara, artinya apa saudara? Saya mau ingatkan kepada jemaat Tuhan, we have to back to the Bible saudara. Kembali kepada Alkitab dan perhatikan gembala saudara, perhatikan orang-orang yang mengajar saudara, di mana saudara bernaung. Kenapa saudara? Karena hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran menyimpang ke kiri ke kanan. Kenapa saudara? Dengan pengertian sendiri-sendiri. Karena semua sudah pakai online, semua sudah pakai media sosial. Saudara bisa baca, saudara bisa lihat. Tetapi kalau imanmu nggak teguh saudara, ada banyak pengajaran yang hari-hari ini mulai ke kiri dan ke kanan, yang membuat kita ragu akan iman kita. Tapi hari ini saya mau ingatkan jemaat Tuhan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Mari kita kembali kepada Alkitab. Firman Tuhan harus menjadi yang utama. Saudara, ketika bait Allah diruntuhkan, ketika orang Israel di dalam pembuangan, Nehemia muncul, Esra muncul, Nabi Esra saudara. Mereka menekankan firman Tuhan harus menjadi garis terdepan. Pagi hari ini saya ingatkan Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan harus menjadi bagian yang terdepan. Firman Tuhan harus menduduki tempat terutama. Firman Tuhan tidak boleh digeser oleh kegiatan apapun atau situasi apapun. Pergumulan apapun yang saya dan saudara hadapi tidak boleh menggeser firman Tuhan. Amin. Biarlah firman itu tertanam di dalam hati saudara, terekam di dalam memori saudara, dan setiap saat firman itu boleh dilepaskan. Nah saudara ini kasih Tuhan, ketika Joshua mau menduduki saudara tanah yang dijanjikan Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia ingatkan dulu yang pertama-tama, bukan ayo asah senjatamu, tombakmu sudah baguskah, inimu sudah baguskah? Enggak. Ketika Yosafat tertekan, apa yang dia ingatkan saudara? Dia bukan taruh pasukan perang, pasukan kuda, enggak. Dia taruh pasukan pujian penyembahan. Dia taruh doa di depan saudara. Nah Yosua mengingatkan hal yang sama juga saudara. Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu saudara, tetapi merenungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu dikatakan akan berhasil
dan engkau akan beruntung. Saudara, perlu kita memperkatakan kitab Taurat itu. Perlu dikatakan kita merenungkannya. Supaya saya dan saudara boleh bertindak dengan hati-hati. Dan supaya apalagi, supaya perjalanan kita yang masih panjang ini saudara, penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Bukan hanya berhasil tapi tidak beruntung, bukan beruntung tapi tidak berhasil. Tetapi kita perlu berhasil dan beruntung. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi intinya di rumah-rumah kita, biarlah kita kembalikan seperti gereja yang mula-mula. Ada firman yang perlu kita dengar, saudara ya. Setiap Selasa kita ada doa, ada firman yang disampaikan. Hari Sabtu kita juga ada doa, ada school. Banyak hal yang membuat firman itu tetap bisa kita renungkan. Nah saudara ini kasih Tuhan, habis itu selain mereka pengajaran, mereka juga ada persekutuan saudara. Persekutuan suatu yang sangat penting saudara hari-hari ini. Tanpa hal ini gereja tidak bisa bertumbuh. Saudara nggak bisa bertumbuh. Ada banyak hal, ada banyak orang yang membutuhkan kasih dan perhatian. Makanya kita perlu saudara berfellowship, bersekutu bersama. Kita ada waktu bersekutu kita walaupun melalui Zoom saudara. Setiap hari Selasa saya masih melihat ada begitu banyak pekerja saudara, pengerja gereja yang gak ikut terlibat. Ada banyak ketua kul. Apa yang saudara mau bagikan kepada umat kul yang saudara gembalakan, kalau saudara sendiri gak pernah ikut persekutuan doa Selasa. Saudara, saya mau kasih tahu di dalam masa pandemi ini, saudara, pilihan saudara nggak banyak. Kalau engkau ketua kul, engkau nggak pernah ikut doa, nggak ini, apa yang saudara mau bagikan? Jangan-jangan untuk keluargamu aja engkau nggak tahu harus membagikan apa. Tapi biarlah saya menghimbau persekutuan-persekutuan kita yang kita adakan secara virtual, saudara, secara Zoom, itu kita nggak boleh melepaskannya. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Saya ingat saudara ya, kalau firman itu di dalam hidup ini, saudara, kadang-kadang saya terkagum-kagum dengan caranya Tuhan. Selama bulan Juli ini saya mengalami 2 mujizat dalam tanda kutip saudara ya, yang membuat iman saya itu bergairah. Saya mau ngomong yang satunya dulu saudara. Yang kedua itu bicara orang datang ke saya memberkati dengan sesuatu yang wow gitu saudara ya. Tapi saya tahu itu bukan bagian saya sepenuhnya. Dan itu saya pikir rekan-rekan sejawat, rekan-rekan pelayanan full time saudara akan menikmati bersama. Tetapi yang saya mau kasih tahu begini saudara, selalu ada penghiburan. Saya ingat di dalam satu kitab Mazmur 103 ayat 5 dikatakan, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Jadi satu kali saya berunding dengan istri saya saudara. Saya pikir karena banyak di rumah kandang kosong ini saya harus perbaiki, saya mau isi burung, saya bilang gitu. Saya pengen piara burung ini. Saya kasih lihat saudara, itu gambar burung jalak suren saudara ya. Saya mau kembangi sepasang ini, saya kasih dia lihat saudara. Berapa harganya? Saya bilang agak lumayan lah, ini agak mahal ini ya. Tapi kita lihatlah, kayaknya ini suaranya bagus, menghibur, bising. Jadi kita senang dengar suara ini. Saya kasih lihat dia saudara, itu sekitar hari Kamis atau hari Jumat saudara. Hari Kamis itu. Tiba-tiba hari Jumat orang WhatsApp saya dan telepon saya kirim suara burung saudara. Pak Irwan, saya mau kasih Bapak satu pasang burung ini karena saya pikir saya sudah gak mau urusnya lagi. Karena kami sibuk, gak ada yang urus. Jadi ini burung kesayangan saya, dia bilang gitu saudara, Bapak boleh ambil. Nah saya kaget saudara. Saya lihat gambar, saya bilang sama istri, lihat bagaimana gak kita ini terkagum-kagum sama Tuhan. Ini hal yang sepele, kerinduan hati, hasrat aja Tuhan kasih cukupkan. Saudara, saya mau kasih tahu, selalu ada penghiburan. Walaupun itu hal-hal yang sepele, saudara. Nah, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, bagaimana kita mengandalkan firman Tuhan. Makanya, saudara, saya cuma mau simpulkan begini, saudara. Kita perlu berdoa dan tidak jemu-jemunya berdoa, saudara. Mengharapkan pertolongan Tuhan. Semua yang menantikan engkau tak akan mendapat malu, saudara ya. Dan firman Tuhan yang lain di dalam kitab Pemazmur dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikan Tuhan. Kita perlu menantikan Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah membuat atau terlalu cepat, tidak membuat terlambat atau terlalu cepat, tetapi dia selalu tepat pada waktunya.
Nah, saya kasih ilustrasi tentang banyak rumah, saudara. Tuhan tahu rumah mana yang harus dia berkati, saudara. Ketika dia lihat segala sesuatu, dia tahu betul apa yang harus dia lakukan, saudara. Jadi, saya mau katakan jangan pernah saudara yang dalam struggling, pergumulan itu, struggle itu saudara, is real. Pergumulan itu nyata, tapi saudara jangan kendor untuk pergumulan itu, saudara. Salah satu saudara yang bisa menguatkan kita hanya dengan doa. Di dalam doa tentu ada pujian penyembahan, di dalam doa tentu ada firman Tuhan yang perlu kita baca, yang perlu kita dengar. Kita perlu mendengar kesaksian, kita perlu orang-orang yang saudara mendoakan. Kita sendiri perlu membaca firman. Karena saudara dengar baik-baik seperti yang saya kata, Dia adalah Tuhan yang memenuhi setiap hasrat saudara, yang membuat engkau menjadi muda seperti Raja Wali muda, saudara. Nah, saudara, ini kasih Tuhan. Saudara, saya tidak perpanjang firman Tuhan, saya ingatkan kembali, rumah perlu dijaga. Apapun yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini, kita harus ingat saudara, kita nggak tahu situasi ini kapan berakhir. Situasi yang saya dan saudara hadapi ini akan terus berjalan. Tentu kita harap cepat berubah saudara ya. Tetapi kita sendiri sedang saudara terus mempersiapkan diri, karena kita lihat ekonomi mulai goyang saudara, resesi mulai terjadi di beberapa negara. Tapi mari kita lebih hati-hati saudara. Kita mengharap, berdoa sama Tuhan supaya ini boleh cepat berlalu. Tentunya maunya kita saudara ya. Tapi kita perlu serahkan ke tangan Tuhan. Dan kalau hari-hari ini engkau bukan struggling dengan ekonomi, tapi engkau sedang struggling, bergumul dengan rumah tanggamu, saudara, saya mau katakan terus tidak pernah berhenti saya dan saudara untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, nantikan Tuhan, nantikan pertolongan Tuhan. Karena di setiap saudara orang percaya yang mengharapkan pertolongan Tuhan selalu ada kekuatan baru. Saudara, makanya saya kasih awal kesaksian bagaimana proses yang panjang sampai hari ini. Saudara, saya boleh melihat tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, sebagai penutup saudara, saya mau ambil satu kesaksian tentang seorang yang namanya Archie William, saudara. Dia dipenjara 36 tahun untuk sesuatu kejahatan yang tidak dia lakukan, yaitu membunuh dan memperkosa. Waktu itu umurnya 22 tahun. Dia bilang, saya sedang tidur di rumah, tapi saya ditangkap, saya dituduh karena saya orang hitam. Jadi saya dimasukkan penjara, tetapi itu tidak membuat saya hilang semangat. Di tempat yang mengurung saya, dengan bahkan dia bilang penjaranya itu super ketat punya saudara, karena dia dianggap kejam. 10 tahun dia dimasuki di dalam ruangan penjara yang super ketat penjagaannya, susah bergerak saudara. Tapi yang dia lihat apa saudara? Setiap hari dikatakan dia mau mengucap syukur. Saudara bayangin 36 tahun. Jadi kalau dipikir beban saya dan saudara belum apa-apa saudara. Ini 36 tahun hanya melihat tembok kiri kanan saudara. Gak bisa kemana-mana, kehidupannya seperti direngut dengan paksa untuk apa yang tidak dia lakukan. Tetapi dia katakan apa? Dia memuji menyembah Tuhan di dalam penjara. Suaranya terlatih di dalam penjara. Dia naikkan terus saudara. Bahkan ketika dia bisa menonton American Got Talent, dia cuma bilang satu kali nanti pasti Tuhan izinkan saya untuk tampil di panggung. Ternyata betul saudara. Dia keluar 22 bulan Maret 2019 saudara, dan dia ikut kompetisi saudara, American Got Talent, dan ternyata dia juara 1 saudara. Dia bilang, aku hanya bersyukur karena di penjara itulah yang bisa membuat waktu dia terkurung saudara, itu semua Tuhan izinkan terjadi menurut dia saudara. Dia mau mengucap syukur dan melatih diri dia sendiri untuk sesuatu hal-hal yang baik. Dia tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah saudara. Dan ketika pada waktunya saudara, dia boleh menikmati apa yang menjadi kerinduan hatinya. Saya cuma berpikir begini saudara, hari-hari ini memang tidak ada pilihan buat saya dan saudara. Kita harus banyak di rumah, boleh bekerja dan kembali ke rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, mengajar dari rumah, apa saja saudara. Tapi biarlah kita mau tetap menjaga rumah tangga kita, home sweet home. Saudara yang sedang struggling, saudara yang sedang bergumul, ingat baik-baik, nantikan Tuhan. Selalu ada pertolongan. Tuhan yang saya dan saudara sembah, Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Shalom, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pagi hari ini hamba selesai menyampaikan firman. Terima kasih untuk hari-hari ini, masa-masa seperti ini kami boleh alami. Dan kami boleh terus beribadah dari rumah.
Sungguh kami bersyukur untuk setiap proses yang terjadi, yang kami boleh alami mengenai corona ini Tuhan. Memasuki bulan kelima di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Memang kami tidak bisa leluasa bergerak. Segala sesuatu sudah tidak menjadi biasa lagi. Tapi kami mau bersyukur, kami masih punya Tuhan yang luar biasa. Seringkali hidup kami tertekan ya Abah. Kami begitu banyak pergumulan rumah tangga kami. Permasalahan dengan anak-anak, permasalahan dengan suami, permasalahan dengan istri. Hari ini hamba-Mu berdoa ya Abah ya Bapa. Jangan biarkan mereka letih lesu Tuhan. Jangan biarkan mereka hanya bisa meratap, tapi biarlah mereka semua boleh bangkit. Ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Ada jalan keluar yang terbaik di dalam Tuhan. Engkau tolong setiap mereka ya Bapa. Mereka yang sedang bergumul di dalam masalah ekonomi. Biarlah hari-hari ini mereka boleh lebih berhati-hati dan mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan adalah Allah yang selalu memberi jawaban yang tepat. Terima kasih buat pagi hari ini. Berkati rumah tangga demi rumah tangga. Keluarga demi keluarga ya Allah. Bapak-bapak Tuhan berkati. Ibu-ibu Tuhan berkati. Orang tua yang kami kasih Tuhan berkati. Bahkan anak-anak kami Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pagi hari ini mari kita siapkan hati kita. Mari kita ambil roti. Kita angkat tinggi-tinggi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nanti minggu ketiga kita ada perjamuan kudus kembali bersama Paniko saudara secara online. Dan hari ini minggu pertama mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi yang dalamnya adalah anggur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita sembah dia saudara. Oh rabaya shikana. Inamaya shikana maya shanaramu. Oh rabaya shandarama ya shikana maya shandar. Oh rabaya shandarama. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat perjamuan kudus pagi hari ini. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan. Yang letih lesu ada pengharapan yang baru. Yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur. Minggu yang pertama, bulan yang ke-8 dalam tahun dimensi yang baru. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang sudah disampaikan hambanya. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan online berikut ini. BCA dengan nomor rekening 380 146 7111 atas nama GBI Rawasari. CMB Niaga dengan nomor rekening 800 09 403 9900 atas nama Gereja Betel Indonesia Jemaat Rawasari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini kami diberikan kesempatan untuk dapat beribadah walaupun secara online, tapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami, berkat Tuhan tidak terbatas untuk kami Bapa. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik untuk Tuhan, berkati kuduskan sucikan melalui kuasa-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat memberi.
Di hari Senin kita tidak ada kegiatan. Nah, pada hari Selasa kita ada malam kebangunan rohani pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat bersama Bapak Pendeta Gilbert Lumondong di aplikasi Zoom. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bergabung bersama kami dapat menyaksikan langsung di channel YouTube kita GBI My Home Official. Dan doa ini wajib bagi KUL 1, pengerja full time, gembala cabang dan anggota KUL. Pada hari Sabtu kita ada doa puasa secara online pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel kita. Pada hari Minggu ibadah sekolah Minggu pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat secara online. Nah, untuk ibadah raya yang semula akan diadakan secara offline pada Minggu 9 Agustus 2020 untuk sementara ditunda dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, oleh sebab itu ibadah raya kita tetap kita adakan secara online pukul 8 dan 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat di YouTube channel GBI My Home Official. Dan pengumuman tambahannya adalah akan diadakan Malam Kebangunan Rohani Selasa 4 Agustus 2020 pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Tengah, dan pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Timur via aplikasi Zoom bersama keluarga besar Rayon Misi Asia, BCS, GBI, BCM, BIC, BCP, BCC, dan IBTL bersama Pendeta Gilbert Lumondong dengan tema Api Misi dan Penginjilan di Era New Normal dan akan disiarkan secara langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi Pastor Winson di nomor +6 016 79 88 602 dan Pastor Esther di nomor +6 28 21 7046 7209. Demikian warta sepekan dalam minggu ini. Saya Linu Magdalena Situmeang dan tim Multimedia mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia Raja, segala suku kaum dan bahasa nyanyi sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Sekali lagi datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia Raja, segala suku kaum dan bahasa mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Haleluya, Tuhan datanglah dalam kemuliaannya bersama para tebusan. Sambutlah dia Raja, segala suku kaum bahasa mari sembah Sang Raja. Ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Ya Yesus, ya Yesus, Maranatha datanglah. Terima kasih ya Tuhan buat hamba-Mu ya Tuhan yang telah menyampaikan isi hati-Mu ya Bapa. Engkau yang terus memberkati ya Tuhan beliau ya Bapa dalam kesehatan keluarga dan pelayanan ya Tuhan. Tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib Tuhan terus ada kepada hamba-Mu ini ya Bapa. Dan terus Tuhan kami mau berkati ya Bapa negara Indonesia. Damailah Indonesiaku ya Tuhan. Engkau yang terus memberkati ya Bapa Pak Presiden Joko Widodo ya Tuhan sebagai pemimpin negara Indonesia ya Tuhan. Engkau memberkati beliau ya Bapa dalam kesehatannya ya Tuhan dan kebijaksanaan ya Bapa untuk menuntun negara Indonesia ya Bapa. Dan terus Engkau memberkati juga ya Bapa wakilnya juga ya Bapa. Engkau terus memberkati ya Tuhan. Dan Tuhan setiap jajaran pemerintah yang Bapa dari atas ya Tuhan sampai jalan ke bawah ya Bapa. Engkau terus memberkati mereka ya Bapa. Dan roh takut akan Engkau senantiasa ada kepada setiap mereka ya Tuhan. Dan terus Tuhan kami memberkati ya Bapa setiap darah, udara, lautnya Tuhan Engkau terus memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan.
Dan kami mau berkati juga ya Tuhan Bapak rohani kami ya Bapak, Pak Niko beserta Pak Johan Doyo, beserta Tuhan Pak Irwan Wijaya Bapak, dan wakilnya ya Tuhan Pak Anen ya Bapak. Engkau terus memberkati mereka ya Bapak, kesehatan ya Tuhan, keluarga mereka dan pelayanan Tuhan. Tuhan terus memberkati ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan Bapak rohani kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, dalam pengasih-Mu ya juga ya Bapak. Dan Tuhan kami mau berkati juga Tuhan buat Tanjung Pinang ya Bapak. Engkau terus memberkati Tanjung Pinang ya Tuhan. Setiap jajaran pemerintah yang ada ya Bapak, Engkau terus memberkati ya Tuhan. Bila roh takut akan Engkau senantiasa ada kepada setiap pemerintah yang ada ya Bapak. Dan Tuhan Engkau memberkati ya Bapak setiap darat lautnya Tuhan. Engkau terus memberkati ya Tuhan. Begitu juga Engkau memberkati Tuhan setiap pengusaha-pengusaha Bapak yang di kota Tanjung Pinang ya Tuhan. Engkau terus memberkati juga ya Bapak, dan bahkan setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap keluarga yang ada saat ini ya Bapak, di rumah-rumah ya Tuhan. Bila Tuhan memberkati kesehatan Bapak, perlindungan-Mu sempurna buat setiap keluarga demi keluarga ya Bapak. Kami serahkan setiap keluarga demi keluarga ke dalam tangan pengasih-Mu juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dan saat ini kami bersepakat hati Tuhan berdoa buat rumah-Mu ya Bapa yang di GBI Maher Home Rawasari ini ya Tuhan. Engkau terus memberkati ya Bapa setiap program-program yang ada Bapa, dan Engkau setiap memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada ya Tuhan, untuk terus kuat dan sehat Tuhan, dan perlindungan-Mu sempurna buat setiap keluarga demi keluarga ya Bapa. Dan kami serahkan juga ya Tuhan pembangunan yang ada di Greens Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar setiap perizinan ya Tuhan, Engkau memberi kelancaran ya Bapa, dan Engkau memberkati setiap panitia yang ada juga ya Tuhan Yesus. Beri mereka Bapa kerendahan hati, keunitian ya Bapa dalam pelayanan-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan selesaikan pelayanan ini ya Bapa. Dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Engkau ya Bapa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan kita akan pulang, akan melanjutkan aktivitas kita. Mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasihi, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara sekalian, terimalah berkat dari Allah yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.